Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Dela Nisbri Putri dengan NPM A1M020021 dari kelas 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pendidikan, yaitu ada manajemen biaya, sarana, dan juga prasarana. Dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan dan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan hingga yang makro atau nasional yang meliputi sumber-sumber pembiayaan pendidikan, sistem dan mekanisme pengalokasiannya, efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, akuntabilitas hasil penggunaannya yang diukur dari perubahan yang terjadi pada semua tataran, khususnya sekolah dan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembiayaan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian tahun 2015 sebagai berikut, yaitu ada kenaikan harga atau rising price, perubahan relatif dalam gaji pengajar atau teacher salaries, perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri, lalu ada meningkatnya standar pendidikan atau educational standard, lalu ada meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, dan meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi atau higher educational. Lalu ada landasan hukum pembiayaan pendidikan. Bahrudin tahun 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas dasar yuridis, lalu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis, seperti yang telah kita dikemukakan pada bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan di sekolah memerlukan dana. Hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Ada sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fatah tahun 2004, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Sumber keuangan sekolah ini ada pemerintah pusat, Pemda, yayasan, pengusaha, orang tua, siswa, kelompok masyarakat, alumni, dan juga lain-lain. Lalu ada kategori biaya pendidikan. Ada biaya langsung dan juga tidak langsung. Yang kedua, biaya masyarakat dan pribadi. Lalu ada pendekatan biaya satuan pendidikan, ada pendekatan makro dan juga mikro. Yang keenam ada fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin tahun 2010, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut, yaitu ada memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang keempat, ada menggambarkan target-target yang akan dicapai di sekolah atau di madrasah. Lalu ada manajemen sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana menurut Mulyasa berpendapat bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada berjalannya proses pendidikan. Yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana. Dwi Antara dan Sumarto mengemukakan bahwa perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana. Lalu ada tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Lalu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya, sedangkan manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama dapat membantu dalam menentukan tujuan, yang kedua meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, yang ketiga menghilangkan ketidakpastian,
Dan yang keempat, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan. Lalu ada persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Untuk hal tersebut, maka kejelasan suatu rencana dapat dilihat pada tujuan dan sasaran atau target yang harus dicapai, serta ada penyusunan perkiraan biaya atau harga keperluan pengadaan. Yang ketiga ada berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang keempat, mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, ada perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yaitu ada barang bergerak seperti barang habis pakai, barang tidak habis pakai, dan barang tidak bergerak. Ada pengadaan surplus, ada pembelian, penyewaan, peminjaman, pendaur ulangan, penukaran, penerimaan hibah, dan juga pembuatan sendiri. Lalu ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Lalu ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Lalu ada penghapusan sarana dan prasarana. Menurut Barnawi, penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, itu tadi mengenai penjelasan dari materi manajemen pendidikan, yaitu manajemen biaya, sarana, dan juga prasarana. Apabila terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.